serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Beni bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu, Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat RDP, DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudi Soik di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudi Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudi Saik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudi Saik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudi Saik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudi Saik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudi Saik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudi Saik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudi Saik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudi Saik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudi Saik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan dua polisi wanita atau Polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum keempat orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman maksud kami berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudi Saik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan Rudi tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudi Saik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudi Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudi Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang
melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 polwan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudi Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudi Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudi Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudi Saik. Dan terlihat ini, Saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudi Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudi Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudi Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudi Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudi Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudi Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudi Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudi Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudi Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudi Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudi dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali video momen yang menunjukkan
Rudy Saik ini diusap kepalanya oleh Irjen Daniel. Dan ini kami ulangi lagi saudara, ini merupakan detik-detik ataupun momen Irjen Daniel ini memberikan nasihat kepada Rudy Saik seusai RDP dengan Komisi 3 DPR. Terlihat ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudy Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat. Kalau mati terserah kau, kalau kamu hidupkan ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang tiga itu sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa DPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau nggak langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu. Ada saya atasanmu. Selesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolri. Ini masalah Harus kasus 11 tahun. sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dan Ya gitu ya, Duri ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh disebut. Hah? Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari Bumi Flobamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota Polda NTT Rudy Saik yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudy Saik. Bersama-sama dengan kami di tempat ini berjuang tim Beni melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada banyak yang menjual berian demi menikahi. Siapa tanya? Ini tanya. Ini tanya. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkanmu dan akan mendahulumu, teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersembahkan siang ayam merah untuk mengajak roh alam mersukan. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah timur dan tanah yang penuh dengan berkah, teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disorot betul, tapi karena atas dasar kemauan dan keinginan sendiri, teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa bulan ini menarik ini ketemu dengan Polda tersebut.
tetapi kami tidak sesuka merasakan mafia BBM. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait perbincangan ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudy Said bersama jurnalis tribunnews.com yakni Apvia Billy, selengkapnya untuk Anda. Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Amat memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Aquan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudy Said yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudy sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudy maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners, Ibda Rudy dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudy ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kupang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu Bang? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja.
Pokoknya kamu tegak lurus saja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup, saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24, masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat Monitor, tangkap. Perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak. Tapi dari 15 sampai tanggal, kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang mulai nimbun ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu latar belakang mereka seperti apa. Kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul. Dan anggota Kasat CRC sampaikan hantam itu kalau bahasa NTT itu pokoknya tangkap. Itu perintah, pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang. Lalu mereka sampaikan bahwa kita cek, pokoknya intinya dari percakapan itu cek, jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu, makanya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres. Kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang, jangan sampai kalau tidak ke bos atas, ke Kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira. Jadi saya bilang, sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran, namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family, baru didirikan 1 tahun. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece, yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan, makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani. Karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota, saya layani. Jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat. Dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini, saya bahasa ke beliau begitu. Anggota, dia bilang anggota ada dengan saya sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ sekalian kita makan siang dan aneh, kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu, sudah komandan, saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Karena saya menunggu cukup lumayan, sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Oh, dan siap bang, ini abang ada makan, nanti kalau apa gabung. Gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya, 2 junior saya ini kan, satu baru habis perwira, junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan apa, si yang satu junior saya yang baru lulus, ajak berdua datang. Jadi sudah
Setelah saya menunggu, saya karena mereka oke, saya suruh karyawan di situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih apalah diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua CCTV-nya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, maksudnya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP. Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini. Nah di dia punya meja itu kan ada makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Nah, dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah setelah itu kami masuk, saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota. Ya sudah. Berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, Bang. Kita tidak bisa lama. Kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Yang lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter lagi, dia masuk di meja ujung itu, dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, ya sudah. Saya pikir udah clear, tapi yang datang itu teman-teman dari, ada 1 orang yang senior teman dengan saya baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari ICP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak, jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Dia bilang, oh saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian dinas itu tidak ada itu. Oh jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Oh, Kapolres. Bapak, ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan, saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya enggak usah. Jadi beliau menyatakan bla 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 begitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan proses penyidikan, kita terus berlanjut. Tanggal 26, saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data, dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Oh, bawaan saya yang Bang saya pimpin, Rudi. ya. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Tapi kita ya, lalu tapi saya pikir ya tetap selagi Kapolres belum perintah henti ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Oke. Saya konfirmasi benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa Bang? Jadi Ahmad ini saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia
terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak dia kasih 30 juta, lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya dilepas, anggota yang diproses. Nah, dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya, karena anggota diproses, Ahmad yang melakukan pidana tidak diproses. Itu dua. Yang ketiga, Ahmad pernah sekitar tahun 2023 atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad. Oh, sampai ke Timor Leste. Ya, itu profil ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga pernah si pemain lama. Dia juga pernah ada kaitannya dengan oknum Krimsus yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi justru anggota yang kena lagi, dua berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad, tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota Krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu. Orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Nah, kalau itu yang sementara kami ini kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu belum dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang ini harus disidik nih gitu. Ya, jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni, maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu Mbak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar, ditekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Khusus solar subsidi. Dia harus berdasarkan barcode. Nah, itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyatan untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan, di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Nah, ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang makanya saya. Nah, setelah Al-Ghazali ini kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Ya.
kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan loh. Kan dibangun tuh istri, kami itu ada 15 orang. Ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional itu kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang. Gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas. Dan termasuk yang saya pesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 polwan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi Abang ada 2 bilang. Laporan kedua, kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi, kedekatan Ahmad, yang tadi saya bilang, Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini, dengan Krimsus, itu dilaporkan, kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, Abang mendapatkan mutasi akhirnya? Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi. Baru tanggal 18 Juli saya dimutasi, lalu kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota, saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke, lalu Abang dipanggil nih ke Polda? Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari tidak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres, kan saya enggak tahu. Oh, karena dikira harusnya Abang kantor di Polda, tapi Abang belum datang ke situ. Iya, kan saya tetap kantor di Polresta karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan, saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polis lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan
secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk Penilaian pemasangan seorang polis lain penyelidik itu. ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanitipiter. Oh. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal. Selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan hujatan atau itu kepada institusi? Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian, kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran, ya, dia seperti itu. Jadi, atas pernyataan-pernyataan dia, saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin awalnya, ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan dalam BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke. Berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al-Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Iya. Mereka malah kalau menurut Gimana kita tuh, Bang? dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Ya. Bagaimana Pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan diduga itu pelaku, dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan, apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih, ini pasti ada sesuatu, apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama, ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya, dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu Ahmad adalah residivis, pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah, tapi hal yang sama begitu. Makanya ada kecurigaan itu, kita sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu, informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya, kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya
sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah, kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK, Kak? Iya. Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan, begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lin, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada buku, satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners, Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih. Dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan. Keberatan, tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya, karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya, kan ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tetapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah, kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK, Kak? Iya.
Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada buku, satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudi terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dia tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku. Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru dia pengakuan dia itu berkat Rudi gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah, ini apa framing-framing yang dilakukan. Nah, setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik, ini beralih lagi ke orang-orang yang pernah dibantu oleh Rudi. Contohnya, beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah, ada rumah seseorang, dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudi uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudi. Orang yang didatangi ini mengaku tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya, kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari orang yang pernah memberikan Rudi uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah, ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudi? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada pemain, tidak ada BBM ilegal. Oke, gini ya Bang. Ini kan sebegitu paniknya gitu. Paniknya. Dan kita juga tahu Bang Rudi juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang, atasan-atasan Abang bilang, udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah, ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar, agar institusi ini jangan
dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Jadi institusi ini akan hancur. Nama baik institusi ini akan hancur karena perilaku-perilaku yang dipertontonkan saat ini. Lah saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang, dan yang saya lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Ada berapa tahun Bang jadi polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung, kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk, ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas, itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudy layak tidak dijadikan polisi lagi. Itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Kan dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal saya sudah, dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu, dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo itu ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya kemana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya. Kalau saya begini, pangkat kita ini, semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan, manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli. Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu. Oke. Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudy, ya. Apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata, nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya begini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan, kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum.
Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana. Saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan. Tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU, jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang di rumah saya. Lalu istri saya ini kan orang Rote juga, jadi keluarga-keluarga, family orang Rote datang di rumah. Terus ya membaur kita ini ada keluarga banyak kita banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Ini maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Ya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu. Benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada. Hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf. Tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu? Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut. Dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak. Itu Bapak teman-teman. Saya menjelaskan. Itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi. Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana gitu. Terbang dekat Bang drone. Iya, di atas rumah saya. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah, ini kan masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan. Ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Itu. Terus bagaimana kemarin laporannya ke Komnas HAM dan LPSK? Apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan. Jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya. Karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya. Dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu dan karena sifatnya pengaduan, jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih. Setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini. Terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah itu juga bagian dari
informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di NTT ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa, Bang? Ya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih, Bang? Ya, KPK itu terkait dengan soal penggunaan barcode tadi. Oh, itu mau diaduin ke KPK? Diaduin, karena ya kalau kita... Sudah atau akan? Nanti akan. Oh, akan. Setelah, karena ada agenda-agenda penting lainnya yang harus kita lakukan, misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi. Ya, itu kita ada agenda itu. Nah, setelah DPR RI mendapat semua informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak, Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudi, karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih perjalanannya ya, Bang jalan Ferdi, panjang lah. Begitu, memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke. Orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum, apalagi masyarakat kecil. Oke. Nah, mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudi, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi? Pengen kembali ke Polri atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri, kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi, tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi, tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu.
Mungkin bagi saya itu. Oke, mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang abang alamin gitu bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih baik dari penegakan hukum tentang ekonomi kerakyatan NTT sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juanita. Perjalanan kasus yang menyeret ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Soik berbuntut panjang. Terlebih seusai Rudi Soik harus menelan pil pahit saat disangsi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Rudi Soik seusai dirinya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha. Halo, selamat sore rekan Rahmat. Sore Mbak. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkait kasus yang menyeret Rudi Soik tersebut? Silahkan laporannya. Ya Mbak, adapun hari ini tadi mantan anggota Polda NTT Ibda Rudi Saik menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT terkait diberhentikannya Rudi Saik dari kepolisian begitu Mbak. Tadi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR dari Kapolda NTT Daniel mengatakan ataupun mengutarakan beberapa hal yang disebabkannya Rudi Saik diberhentikan dari kepolisian begitu. Tadi di saat rapat Kapolda Daniel menyatakan bahwa Rudi Saik membantah melakukan ataupun berkaraoke dan melakukan minuman beralkohol saat di jam dinas begitu. Kemudian tadi disebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran etik yang dinyatakan oleh Polda NTT sehingga dinyatakan Rudi Saik melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan begitu. Kemudian tadi di ruang rapat juga bahwa Polda NTT juga menyatakan Rudi Soik membuat framing dirinya sedang membongkar mafia BBM serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun
mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Benny bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu, Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat RDP, DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudi Soik di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini, Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudi Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudi Soik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudi Soik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudi Soik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudi Soik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudi Soik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudi Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudi Soik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudi Soik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudi Soik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan 2 polisi wanita atau Polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum ke-4 orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman maksud kami berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudi Soik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan Rudi tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudi Soik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudi Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudi Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri
mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 polwan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudy Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudy Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudy Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudy Saik. Dan terlihat ini, Saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudy Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudy Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudy Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudy Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudy Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudy Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudy Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudy Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudy Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudy Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudy dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudy Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat. Kalau
Jadi terserah kau. Kalau kamu hidupkan, ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang tiga itu sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa DPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau nama langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu. Ada saya atasanmu. Kami lagi selesaikan bapak dan anak. Supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Pak Polda. Ini masalah Harus. kasus 11 tahun. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dan Ya gitu ya, Rudi ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh disebut. Hah? Ini Pak. Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari Bumi Flobamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota Polda NTT Rudi Said yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudi Said. Bersama-sama dengan kami bersama ini berjuang demi melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada beberapa oknum yang menjual berian demi menikahi. Siapa tanya? Ini tanya. Ini tanya. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkanmu dan akan mendahulumu, teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersembahkan siang ayam merah untuk mengajak roh alam mersi kami. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah timur dan tanah yang penuh dengan berkat, teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disorot ditunjuk, tapi karena atas dasar peluang dan keinginan sendiri, teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa dia ingin menarik ini ketemu dengan Polda tersebut. Selamat siang bagi teman-teman yang ada di kota, tetapi kami juga merasakan mafia BBM. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait perbincangan ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Said bersama jurnalis tribunnews.com yakni Apvia Billy. Selengkapnya untuk Anda. Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan?
Amat memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Aqua. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners, Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudi ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kupang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu Bang? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja. Pokoknya kamu tegak lurus aja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup. Saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24 masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat monitor, tangkap. Perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak
Tapi dari 15 sampai tanggal kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang mulai nimbun ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu latar belakang mereka seperti apa. Kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul. Dan anggota Kasat CRC sampaikan hantam. Hantam itu kalau bahasa NTT itu pokoknya tangkap. Itu perintah, pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang. Lalu mereka sampaikan bahwa kita cek. Pokoknya intinya dari percakapan itu cek. Jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu. Makanya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres. Kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang, jangan sampai kalau tidak ke bos atas, ke Kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira. Jadi saya bilang sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family, baru didirikan 1 tahun. Oke. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan, makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota, saya layani. Jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat. Dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini. Saya bahasa ke beliau begitu. Dia bilang anggota ada dengan saya sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ sekalian kita makan siang dan Anef, kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu. Sudah, Komandan. Saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, Komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Oke. Karena saya menunggu cukup lumayan sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Oh, dan siap bang, ini abang ada makan, nanti kalau apa gabung. Gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya. 2 junior saya ini kan satu baru habis perwira. Junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan apa? Si yang satu junior saya yang baru lulus, ajak berdua datang. Jadi sudah, setelah saya menunggu saya karena mereka oke, saya suruh karyawan situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih apalah diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua CCTV-nya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, maksudnya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP. Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini. Nah di dia punya meja itu kan ada
makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah, setelah itu kami masuk, saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat di dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota. Jadi sudah, berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, bang, kita tidak bisa lama, kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter gini, dia masuk di meja ujung itu, dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, sudah. Saya pikir udah pilih, tapi yang datang itu teman-teman dari, ada 1 orang yang senior teman dengan saya, baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari ISIP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak, jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya, kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Dia bilang, saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian dinas itu tidak ada itu. Jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Kapolres. Bapak, ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan, saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya tidak usah ngomong. Jadi beliau menyatakan bla 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 gitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan prosesnya ini kan, kita terus berlanjut. Tanggal 26 saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Bawaan saya yang Bang saya pimpin. Rudy. Ya. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Tapi kita lalu. Tapi saya pikir ya tetap selagi Kapolres belum perintah henti ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia, benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Saya konfirmasi, benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang, ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa, Bang? Jadi Ahmad ini saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak dia kasih 30 juta, lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya dilepas. Anggota yang diproses. Dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita tahu. Makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya karena anggota diproses, Ahmad yang melakukan pidana tidak diproses. Itu 2. Yang ketiga, Ahmad pernah
sekitar tahun 2023 ya atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad. Oh, sampai ke luar Timor Leste, ya? Oh. ya. Itu profil ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga pernah Si pemain lama. Ya, dia pemain lama. Dia juga pernah ada kaitannya dengan oknum Krimsus yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, justru anggota yang kena lagi. Dua berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad. Tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota Krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu. Orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Ya. Nah, kalau itu yang sementara kami ini. Kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu Belum dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang nih harus disidik nih gitu. Ya, jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni, maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu Mbak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar, di tekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Khusus ya solar subsidi. Solar Dia subsidi. harus berdasarkan barcode. Nah, itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyat untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan, di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Nah, ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang makanya saya. Nah, setelah Al-Ghazali ini kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Ya. Kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan loh. Kan dibangun tuh istri, kami itu ada 15 orang.
ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional itu kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang. Gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas. Dan termasuk yang saya pesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 poluan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi Abang ada 2 bilang. Laporan kedua, kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi, kedekatan Ahmad, yang tadi saya bilang, Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini, dengan Krimsus, itu dilaporkan. Kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, Abang mendapatkan mutasi akhirnya. Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi baru tanggal 18 Juli saya dimutasi. Lalu kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota. Saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya. Saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke. Lalu Abang dipanggil nih ke Polda? Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari enggak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres. Kan saya enggak tahu. Oh, karena dikira harusnya Abang kantor di Polda, tapi Abang belum datang ke situ. Iya, kan saya tetap kantor di Polresta karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polisi lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk penilaian seorang penyelidik ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanitipiter. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan
hujatan atau itu kepada institusi. Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran ya dia seperti itu. Jadi atas pernyataan-pernyataan dia saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin, awalnya ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan dalam BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke, berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Mereka malah kalau menurut Gimana kita dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Bagaimana pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan itu dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Nah, terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan, apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih, ini pasti ada sesuatu, apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama, ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya, dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu Ahmad adalah residivis, pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah, tapi ini hal yang sama gitu. Makanya ada kecurigaan itu, kita sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu, informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya, kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan, tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK kan? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa
ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI. Punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada buku, satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih. Dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan. Keberatan, tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya, karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya, kan ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu, tetapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK, Kak? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita,
ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap Johnny Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudi terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dan tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku. Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru dia pengakuan dia itu berkat Rudi gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah, ini apa framing-framing yang dilakukan. Nah, setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik, ini beralih lagi ke orang-orang yang pernah dibantu oleh Rudi. Contohnya, beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah, ada rumah seseorang, dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudi uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudi. Orang yang didatangi ini mengaku tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya, kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari orang yang pernah memberikan Rudi uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan, dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah, ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudi? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada tidak ada BBM ilegal. Oke, gini ya Bang. Ini kan sebegitu paniknya gitu. Dan kita juga tahu Bang Rudi juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang, atasan-atasan Abang bilang, udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah, ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar agar institusi ini jangan dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Jadi institusi ini akan hancur. Nama baik institusi ini akan hancur karena perilaku-perilaku yang
dipertontonkan saat ini. Lah saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang, dan yang saya lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Ada berapa tahun Bang jadi polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung, kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk, ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas, itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudy layak tidak dijadikan polisi lagi, itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Kan dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal saya sudah, dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu, dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo itu ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya kemana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya. Kalau saya begini, pangkat kita ini, semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan, manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli. Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu. Oke. Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudy, apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya gini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan, kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana, saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan, tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU,
Jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang di rumah saya. Lalu istri saya ini kan orang Rote juga. Jadi keluarga-keluarga, family orang Rote datang di rumah. Terus ya membaur kita ini ada keluarga banyak kita banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Ini maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Ya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu. Benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada, hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf, tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu? Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut, dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak, itu Bapak teman-teman. Saya menjelaskan, itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak. Gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi. Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana gitu. Terbang dekat banget drone. Iya, di atas rumah saya. Oh. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah ini kan masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Itu. Terus bagaimana kemarin laporan yang ke Komnas HAM dan LPSK, apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan, jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya. Karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya, dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu dan karena sifatnya pengaduan, jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih. Setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini. Terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah itu juga bagian dari informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di NTT ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa Bang? Ya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai. Sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih Bang? Ya, KPK itu terkait dengan
soal penggunaan barcode tadi. Oh, itu mau diaduin ke Diaduin KPK? karena ya kalau kita Sudah atau akan? nanti akan. Oh, akan. Setelah karena ada agenda-agenda penting lainnya yang harus kita lakukan. Misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi. Ya. Itu kita ada agenda itu. Nah, setelah DPR RI mendapat semua informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Oh. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudy. Karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Ya. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih perjalanannya ya Bang jalan Ferdi, panjang ya? lah. Begitu memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke. Orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum. Apalagi masyarakat kecil. Oke. Nah mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudy, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi, pengen kembali ke Polri, atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri. Kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu. Mungkin bagi saya itu. Oke. Mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang Abang alamin gitu, Bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan
dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih baik dari penegakan hukum tentang ekonomi kerakyatan NTT, sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juanita. Perjalanan kasus yang menyeret ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Soik berbuntut panjang. Terlebih seusai Rudi Soik harus menelan pil pahit saat disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Rudi Soik seusai dirinya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha. Halo, selamat sore rekan Rahmat. Sore Mbak. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkait kasus yang menyeret Rudi Soik tersebut? Silahkan laporannya. Ya Mbak, adapun hari ini tadi mantan anggota Polda NTT Ibda Rudi Saik menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT terkait diberhentikannya Rudi Saik dari kepolisian begitu Mbak. Tadi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR dari Kapolda NTT Daniel mengatakan ataupun mengutarakan beberapa hal yang disebabkannya Rudi Saik diberhentikan dari kepolisian begitu. Tadi di saat rapat Kapolda Daniel menyatakan bahwa Rudi Saik membantah melakukan ataupun berkaraoke dan melakukan minuman beralkohol saat di jam dinas begitu. Kemudian tadi disebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran etik yang dinyatakan oleh Polda NTT sehingga dinyatakan Rudi Saik melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan begitu. Kemudian tadi di ruang rapat juga bahwa Polda NTT juga menyatakan Rudi Soik membuat framing dirinya sedang membongkar mafia BBM serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Beni bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh
Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudy Soik di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini, Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudy Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudy Soik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudy Soik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudy Soik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudy Soik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudy Soik dikatakan oleh Daniel melawan, bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudy Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudy Soik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudy Soik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudy Soik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan 2 polisi wanita atau Polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum ke-4 orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman, maksud kami, berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudy Soik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding, Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan, Rudy tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudy Soik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudy Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa
karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 polwan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudi Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudi Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudi Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudi Saik. Dan terlihat ini, Saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudi Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudi Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudi Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudi Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudi Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudi Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudi Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudi Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudi Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudi Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudi dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali video momen yang menunjukkan Rudi Saik ini diusap kepalanya oleh Irjen Daniel. Dan ini kami ulangi lagi, Saudara, ini merupakan detik-detik ataupun momen Irjen Daniel ini memberikan nasihat kepada Rudi Saik seusai RDP dengan Komisi 3 DPR. Terlihat ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudi Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat. Kalau mati
ini terserah kau. Kalau kamu hidupkan, ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang tiga itu sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa DPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau nggak mau langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu. Ada saya atasanmu. Apabila diselesaikan bapak dan anak, supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Pak Polri. Ini masalah Harus kasus 11 tahun. sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dan Ya gitu ya, Duri ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh di sebelah sini. Hah? Dua-duanya. Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari Bumi Flow Bamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota Polda NTT Rudy Saik yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudy Saik. Bersama-sama dengan kami di tempat ini berjuang tim Beni melayani masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada beberapa oknum yang menjual berian demi KI. Siapa kaya? Ini kaya, ini kaya. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkanmu dan akan mendahulumu, teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersembahkan sebuah ayam merah untuk mengajak rahim alam merdeka. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah timur dan tanah yang penuh dengan berkat, teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disorot di timur, tapi karena atas dasar peluang dan keinginan sendiri, teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa dia ingin menarik ini ketemu dengan Polda tersebut. Selamat siang bagi teman-teman yang ada di kota, tetapi kami juga merasakan mafia BBM. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait perbincangan ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudy Saik bersama jurnalis tribunnews.com yakni Apvia Billy. Selengkapnya untuk Anda. Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan?
Ahmad memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Aqua. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudi ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kupang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu Bang? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja. Pokoknya kamu tegak lurus aja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup. Saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24 masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat monitor, tangkap. Perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak
Tapi dari 15 sampai tanggal kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang mulai nimbun ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu latar belakang mereka seperti apa. Kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul. Dan anggota saya sampaikan hantam itu kalau bahasa NTT itu pokoknya tangkap. Itu pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang. Lalu mereka sampaikan bahwa kita cek, pokoknya intinya dari percakapan itu cek, jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu, makanya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres. Kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang, jangan sampai kalau tidak ke bos atas, ke kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira. Jadi saya bilang sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family baru didirikan 1 tahun. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota. Saya layani, jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat. Dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini, saya bahasa ke beliau begitu. Dia bilang anggota ada dengan saya sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ sekalian kita makan siang dan Anef, kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu, sudah Komandan, saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, Komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Karena saya menunggu cukup lumayan sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Dan siap bang, ini abang ada makan, nanti kalau apa gabung. Gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya. 2 junior saya ini kan satu baru habis perwira. Junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan si yang satu junior saya yang baru lulus, ajak berdua datang. Jadi sudah. Setelah saya menunggu saya karena mereka saya suruh karyawan situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih apalah diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua sistemnya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, makanya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP. Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini.
Nah di dia punya meja itu kan ada makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah, setelah itu kami masuk, saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat di dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota. Ya sudah, berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, Bang. Kita tidak bisa lama. Kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter lagi, dia masuk di meja ujung itu, dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, ya sudah. Saya pikir udah pilih, tapi yang datang itu teman-teman dari, ada 1 orang yang senior teman dengan saya baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari SIP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak, jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Dia bilang, oh saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian dinas itu tidak ada itu. Oh jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Oh Kapolres. Bapak, ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan, ya saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya tidak usah. Jadi beliau menyatakan bla 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 gitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan proses penyidikan, kita terus berlanjut. Tanggal 26, saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data, dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Oh, bawaan saya yang Bang saya pimpin. Rudi. Ya. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Nah, tapi kita ya, lalu, tapi saya pikir ya tetap selagi Kapolres belum perintah henti ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia, benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Oke. Saya konfirmasi, benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang, ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa, Bang? Jadi Ahmad ini, saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama, dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Residivis. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak, dia kasih 30 juta. Lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya enggak, Ahmadnya dilepas. Anggota yang diproses. Nah, dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita tahu. Makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya karena anggota diproses, Ahmad yang melakukan pidana tidak diproses. Itu 2. Yang ketiga, Ahmad pernah
sekitar tahun 2023 ya, atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad. Oh, sampai ke luar Timor Leste, ya? Oh. ya. Itu profil ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga pernah Si pemain lama. Ya, dia juga pernah ada kaitannya dengan oknum Krimsus yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, justru anggota yang kena lagi. 2 berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad. Tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota Krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu. Orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Ya. Nah, kalau itu yang sementara kami ini kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu Belum tahun dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang nih harus disidik nih gitu. ya. Jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni. Maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu, Mbak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar. Di tekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Khusus ya solar subsidi. Solar Dia subsidi. harus berdasarkan barcode. Nah, itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyat untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan, di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang makanya saya. Nah, setelah Al-Ghazali ini kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Ya. Kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan loh. Kan dibangun tuh istri, kami itu ada 15 orang.
ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional itu kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang. Gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas. Dan termasuk yang saya pesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 poluan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi Abang ada 2 bilang. Laporan kedua, kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi, kedekatan Ahmad, yang tadi saya bilang, Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini, dengan Krimsus, itu dilaporkan, kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, Abang mendapatkan mutasi akhirnya? Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi. Baru tanggal 18 Juli saya dimutasi, lalu kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota, saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke, lalu Abang dipanggil nih ke Polda? Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari tidak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres, kan saya enggak tahu. Oh, karena dikira harusnya Abang kantor di Polda, tapi Abang belum datang ke situ? Iya, kan saya tetap kantor di Polresta, karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta, pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan, saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polisi lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk penilaian seorang penyidik ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanitipiter. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan
hujatan atau itu kepada institusi. Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran ya dia seperti itu. Jadi atas pernyataan-pernyataan dia saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin, awalnya ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan dalam BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke, berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Iya. Mereka malah kalau menurut Gimana kita dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Bagaimana pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan itu dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Nah, terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan. Apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih. Ini pasti ada sesuatu. Apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama. Ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya. Dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu. Ahmad adalah residivis. Pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah. Tapi ini hal yang sama begitu. Makanya ada kecurigaan itu, gitu. Sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbarunya seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena yang nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK? Kak? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa
ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan menurut dugaan kita ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI. Punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap. Dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap Johnny Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners, Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih. Dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan. Keberatan, tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya, karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya, kan ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tetapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK kan? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita,
ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lin, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada buku, satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap Johnny Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudi terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dan tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku. Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru dia pengakuan dia itu berkat Rudi gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah ini apa framing-framing yang dilakukan. Nah setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik, ini beralih lagi ke orang-orang yang pernah dibantu oleh Rudi. Contohnya beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah, ada rumah seseorang dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudi uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudi. Orang yang didatangi ini mengaku tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya, kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari orang yang pernah memberikan Rudi uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudi? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada pemain, tidak ada BBM ilegal. Oke, ini gini ya Bang. Ini kan sebegitu paniknya gitu. Paniknya. Dan kita juga tahu Bang Rudi juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang atasan-atasan Abang bilang udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang kalau nanti tekanannya kencang ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah, ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar agar institusi ini jangan dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Jadi institusi ini akan hancur. Nama baik institusi ini akan hancur karena perilaku-perilaku yang
dipertontonkan saat ini. Lah saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang, dan yang saya lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Ada berapa tahun Bang jadi polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung, kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk, ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas, itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudy layak tidak dijadikan polisi lagi, itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Kan dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal saya sudah, dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu, dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo itu ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya kemana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya. Kalau saya begini, pangkat kita ini, semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan, manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli. Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu. Oke. Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudy, ya. Apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya begini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan, kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana, saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan, tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU,
Jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang di rumah saya. Lalu istri saya ini kan orang Rote juga. Jadi keluarga-keluarga, family orang Rote datang di rumah. Terus ya membaur kita ini ada keluarga banyak kita banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Ini maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Ya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu. Benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada, hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf, tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu? Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut, dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak, itu Bapak teman-teman. Saya menjelaskan, itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak. Gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi. Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana gitu. Terbang dekat banget drone. Iya, di atas rumah saya. Oh. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah ini kan masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Itu. Terus bagaimana kemarin laporannya ke Komnas HAM dan LPSK? Apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan, jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya. Karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya, dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu dan karena sifatnya pengaduan, jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih. Setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini. Terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah itu juga bagian dari informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di NTT ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa Bang? Iya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai. Sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih Bang? Ya, KPK itu terkait dengan
soal penggunaan barcode tadi. Oh, itu mau diaduin ke Diaduin KPK? karena ya kalau kita Sudah atau akan? nanti akan. Oh, akan. Setelah karena ada agenda-agenda penting lainnya yang harus kita lakukan. Misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi. Ya. Itu kita ada agenda itu. Nah, setelah DPR RI mendapat sebuah informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Oh. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudy. Karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Ya. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih perjalanannya ya Bang jalan Ferdi, panjang lah. Begitu memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke. Orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum. Apalagi masyarakat kecil. Oke. Nah mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudy, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi? Pengen kembali ke Polri atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri, kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi, tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi, tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu. Mungkin bagi saya itu. Oke. Mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang Abang alamin gitu, Bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan
dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih baik dari penegakan hukum tentang ekonomi kerakyatan NTT, sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juanita. Perjalanan kasus yang menyeret ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Soik berbuntut panjang. Terlebih seusai Rudi Soik harus menelan pil pahit saat disangsi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Rudi Soik seusai dirinya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha. Halo, selamat sore rekan Rahmat. Sore Mbak. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkait kasus yang menyeret Rudi Soik tersebut? Silahkan laporannya. Ya Mbak, adapun hari ini tadi mantan anggota Polda NTT Ibda Rudi Saik menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT terkait diberhentikannya Rudi Saik dari kepolisian begitu Mbak. Tadi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR dari Kapolda NTT Daniel mengatakan ataupun mengutarakan beberapa hal yang disebabkannya Rudi Saik diberhentikan dari kepolisian begitu. Tadi di saat rapat Kapolda Daniel menyatakan bahwa Rudi Saik membantah melakukan ataupun berkaraoke dan melakukan minuman beralkohol saat di jam dinas begitu. Kemudian tadi disebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran etik yang dinyatakan oleh Polda NTT sehingga dinyatakan Rudi Saik melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan begitu. Kemudian tadi di ruang rapat juga bahwa Polda NTT juga menyatakan Rudi Soik membuat framing dirinya sedang membongkar mafia BBM serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Beni bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat RDP DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh
Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudy Soik di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudy Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudy Soik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudy Soik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudy Soik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudy Soik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudy Soik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudy Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudy Soik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudy Soik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudy Soik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan 2 polisi wanita atau polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum ke-4 orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman maksud kami berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudy Soik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan Rudy tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudy Soik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudy Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa
karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 polwan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudi Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudi Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudi Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudi Saik. Dan terlihat ini, Saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudi Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudi Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudi Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudi Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudi Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudi Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudi Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudi Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudi Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudi Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudi dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali video momen yang menunjukkan Rudi Saik ini diusap kepalanya oleh Irjen Daniel. Dan ini kami ulangi lagi, Saudara, ini merupakan detik-detik ataupun momen Irjen Daniel ini memberikan nasihat kepada Rudi Saik seusai RDP dengan Komisi 3 DPR. Terlihat ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudi Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat.
Kalau mau mati terserah kau. Kalau kamu hidupkan, ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang tiga itu sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa DPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau nama langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu. Ada saya atas kamu. Selesaikanlah bapak dan anak. Supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Pak Polda karena ini masalah Harus. kasus 11 tahun. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dan Ya gitu ya, Rudi ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh di sebelah sini. Hah? Ini Pak. Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari Bumi Flobamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota Polda NTT Rudi Said yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudi Said. Bersama-sama dengan kami bersama berjuang demi melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada beberapa yang menjual berian demi menikahi. Siapa tanya? Ini tanya. Ini tanya. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkan dan akan mendahului teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersembahkan siang ayam merah untuk mengajak roh alam mersi kami. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah timur dan tanah yang penuh dengan berkat teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disorot ditunggu, tapi karena atas dasar peluang dan keinginan sendiri teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa dia ini menarik ini ketemu dengan Polda tersebut. Selamat siang bagi teman-teman. Teman-teman yang ada di kota, tetapi kami tidak juga merasakan mafia BBM. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait perbincangan ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Said bersama jurnalis tribunnews.com yakni Apvia Billy. Selengkapnya untuk Anda. Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode
untuk kepentingan nelayan. Amat memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudi ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kopang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu Bang? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja. Pokoknya kamu tegak lurus aja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup. Saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24 masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat monitor, tangkap. Perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak
Tapi dari 15 sampai tanggal kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang mulai nimbun ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu latar belakang mereka seperti apa. Kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul. Dan anggota Kasat CRC sampaikan hantam. Hantam itu kalau bahasa NTT itu pokoknya tangkap. Itu perintah, pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang. Lalu mereka sampaikan bahwa kita cek. Pokoknya intinya dari percakapan itu cek. Jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu. Makanya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres. Kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang, jangan sampai kalau tidak ke bos atas, ke Kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira. Jadi saya bilang sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family, baru didirikan 1 tahun. Oke. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece, yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan, makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani. Karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota, saya layani. Jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat. Dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini. Saya bahasa ke beliau begitu. Dia bilang anggota ada dengan saya sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ sekalian kita makan siang dan Anef kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu, sudah komandan. Saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Oke. Karena saya menunggu cukup lumayan sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Oh dan siap bang, ini abang ada makan, nanti kalau apa gabung. Gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya. 2 junior saya ini kan satu baru habis perwira. Junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan apa? Si yang satu junior saya yang baru lulus ajak berdua datang. Jadi sudah. Setelah saya menunggu saya karena mereka oke, saya suruh karyawan situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih apalah diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua CCTV-nya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, maksudnya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP. Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini. Nah di dia punya meja itu kan ada
makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah, setelah itu kami masuk, saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota. Ya sudah, berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, Bang, kita tidak bisa lama, kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter gini, dia masuk di meja ujung itu, dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, ya sudah. Saya pikir udah pilih, tapi yang datang itu teman-teman dari, ada 1 orang yang senior teman dengan saya, baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari SIP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak, jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Dia bilang, saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian dinas itu tidak ada itu. Jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Kapolres. Bapak, ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan, saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya tidak usah ngomong. Jadi beliau menyatakan bla 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 begitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan proses penyidikan, kita terus berlanjut. Tanggal 26 saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Bawaan saya yang Bang saya pimpin. Rudy. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Tapi kita lalu, tapi saya pikir tetap selagi Kapolres belum perintah henti, ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia, benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Saya konfirmasi, benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang, ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa, Bang? Jadi Ahmad ini, saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama, dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak, dia kasih 30 juta. Lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya dilepas. Anggota yang diproses. Dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita tahu. Makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya karena anggota diproses, Ahmad yang melakukan pidana tidak diproses. Itu 2. Yang ketiga, Ahmad pernah
sekitar tahun 2023 ya atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad. Oh, sampai ke Timor Leste, ya? Oh. ya. Itu profil ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga pernah Si pemain lama. Ya, dia juga pernah ada kaitannya dengan oknum Krimsus yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, justru anggota yang kena lagi. 2 berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad. Tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota Krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu. Orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Ya. Nah, kalau itu yang sementara kami ini. Kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu Belum dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang nih harus disidik nih gitu. Ya, jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni, maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu, Mbak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar. Ditekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Khusus ya solar subsidi. Solar Dia subsidi. harus berdasarkan barcode. Nah, itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyat untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan, di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Nah, ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang makanya saya. Nah, setelah Al-Ghazali ini kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Ya. Kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan loh. Kan dibangun tuh istri, kami itu ada 15 orang.
ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional itu kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang. Gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas. Dan termasuk yang saya pesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 poluan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi Abang ada 2. Laporan kedua, kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi, kedekatan Ahmad, yang tadi saya bilang, Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini, dengan Krimsus, itu dilaporkan. Kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, Abang mendapatkan mutasi akhirnya? Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi, baru tanggal 18 Juli saya dimutasi. Lalu kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota, saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke. Lalu Abang dipanggil nih ke Polda? Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari enggak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres, kan saya enggak tahu. Karena dikira harusnya Abang kantor di Polda, tapi Abang belum datang ke situ. Iya, kan saya tetap kantor di Polresta karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polis lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk penilaian seorang penyidik ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanitipiter. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan
hujatan atau itu kepada institusi. Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran ya dia seperti itu. Jadi atas pernyataan-pernyataan dia saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin, awalnya ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan edaran BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke, berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Mereka malah kalau menurut Gimana kita dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Bagaimana pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan itu dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat, pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Nah, terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan, apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih, ini pasti ada sesuatu, apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama, ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya, dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu Ahmad adalah residivis, pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah, tapi ini hal yang sama gitu. Makanya ada kecurigaan itu, gitu. Sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu, informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya, kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK kan? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa
ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan menurut dugaan kita ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI. Punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih. Dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan. Keberatan, tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya, karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya, kan ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu, tetapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK kan? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita,
ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudi terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dan tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku. Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru dia pengakuan dia itu berkat Rudi gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah, ini apa framing-framing yang dilakukan. Nah, setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik ini, beralih lagi. Beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah, ada rumah seseorang, dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudi uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudi. Orang yang didatangi ini mengaku tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya. Kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari orang yang pernah memberikan Rudi uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah, ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudi? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada tidak ada BBM ilegal. Oke, ini gini ya Bang. Ini kan sebegitu paniknya gitu. Dan kita juga tahu Bang Rudi juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang atasan-atasan Abang bilang udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang. Kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah, ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar agar institusi ini jangan dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Jadi institusi ini akan hancur. Nama baik institusi ini akan hancur karena perilaku-perilaku yang dipertontonkan saat ini. Lah saya
saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang, dan yang saya lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Ada berapa tahun Bang jadi polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung, kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk, ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas, itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudy layak tidak dijadikan polisi lagi, itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Kan dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal saya sudah, dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu, dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo itu ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya kemana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya. Kalau saya begini, pangkat kita ini, semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan, manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli. Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu. Oke. Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudy, ya. Apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya begini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan, kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana, saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan, tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU, jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang.
di rumah saya. Lalu istri saya ini kan orang Rote juga. Jadi keluarga family orang Rote datang di rumah. Terus ya membaur kita ini ada keluarga banyak kita banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Ini maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Ya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada. Hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf, tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu. Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut. Dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak, itu Bapak teman-teman. Saya menjelaskan, itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi. Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana gitu. Terbang dekat banget drone. Iya, di atas rumah saya. Oh. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah ini kan masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Itu. Terus bagaimana kemarin laporannya ke Komnas HAM dan LPSK? Apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan. Jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya. Karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya. Dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu dan karena sifatnya pengaduan, jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih. Setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah itu juga bagian dari informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di NTT ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa Bang? Ya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih Bang? Ya, KPK itu terkait dengan soal penggunaan barcode tadi. Oh, itu mau diaduin ke KPK? Diaduin, karena ya kalau kita... Sudah atau akan? Nanti akan. Oh, akan. Setelah
karena ada agenda-agenda penting lainnya yang harus kita lakukan. Misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi. Ya, itu kita ada agenda itu. Nah, setelah DPR RI mendapat sebuah informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudy. Karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih perjalanannya ya Bang jalan Ferdi, panjang ya? lah. Begitu, memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke. Orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum. Apalagi masyarakat kecil. Oke. Nah mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudy, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi? Pengen kembali ke Polri atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri, kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi, tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi, tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu. Mungkin bagi saya itu. Oke. Mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang Abang alamin gitu, Bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya,
Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih baik dari penegakan hukum tentang ekonomi kerakyatan NTT sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juanita. Perjalanan kasus yang menyeret ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Soik berbuntut panjang. Terlebih seusai Rudi Soik harus menelan pil pahit saat disangsi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Rudi Soik seusai dirinya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha. Halo, selamat sore rekan Rahmat. Sore Mbak. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkait kasus yang menyeret Rudi Soik tersebut? Silahkan laporannya. Ya Mbak, adapun hari ini tadi mantan anggota Polda NTT Ibda Rudi Saik menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT terkait diberhentikannya Rudi Saik dari kepolisian begitu Mbak. Tadi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR dari Kapolda NTT Daniel mengatakan ataupun mengutarakan beberapa hal yang disebabkannya Rudi Saik diberhentikan dari kepolisian begitu. Tadi di saat rapat Kapolda Daniel menyatakan bahwa Rudi Saik membantah melakukan ataupun berkaraoke dan melakukan minuman beralkohol saat di jam dinas begitu. Kemudian tadi disebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran etik yang dinyatakan oleh Polda NTT sehingga dinyatakan Rudi Saik melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan begitu. Kemudian tadi di ruang rapat juga bahwa Polda NTT juga menyatakan Rudi Soik membuat framing dirinya sedang membongkar mafia BBM serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Beni bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat RDP DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu.
Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudy Soik di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudy Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudy Soik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudy Soik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudy Soik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudy Soik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudy Soik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudy Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudy Soik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudy Soik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudy Soik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan 2 polisi wanita atau Polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum keempat orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman maksud kami berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudy Soik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan Rudy tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudy Soik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudy Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat.
Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 poluan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudi Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudi Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudi Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudi Saik. Dan terlihat ini, Saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudi Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudi Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudi Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudi Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudi Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudi Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudi Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudi Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudi Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudi Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudi dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali video momen yang menunjukkan Rudi Saik ini diusap kepalanya oleh Irjen Daniel. Dan ini kami ulangi lagi, Saudara, ini merupakan detik-detik ataupun momen Irjen Daniel ini memberikan nasihat kepada Rudi Saik seusai RDP dengan Komisi 3 DPR. Terlihat ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudi Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat. Kalau mati terserah
kau. Kalau kamu mau hidupkan, ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang tiga itu sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa DPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau nggak mau langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu. Ada saya atasanmu. Kami lagi selesaikanlah bapak dan anak. Supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Pak Polda. Ini masalah Harus. kasus 11 tahun. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dan Ya gitu ya, Duri ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh disebut. Hah? Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari Bumi Flobamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota Polda NTT Rudi Said yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudi Said. Bersama-sama dengan kami di tempat ini berjuang tim Beni melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada beberapa yang menjual berian demi menikahi. Siapa tanya? Ini tanya. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkanmu dan akan mendahulumu, teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersembahkan siang ayam merah untuk mengajak roh alam mersukan. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah timur dan tanah yang penuh dengan berkat, teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disorot ditunggu, tapi karena atas dasar peluang dan keinginan sendiri, teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa bulan ini menarik ini ketemu dengan orang tersebut. Selamat siang bagi teman-teman yang ada di kota, tetapi kami juga merasakan mafia BBM. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait perbincangan ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Said bersama jurnalis tribunnews.com yakni Apvia Billy. Selengkapnya untuk Anda. Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan?
Amat memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudi ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kupang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu Bang? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja. Pokoknya kamu tegak lurus aja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup. Saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24 masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat monitor, tangkap. Perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak
Tapi dari 15 sampai tanggal kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang mulai nimbun ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu latar belakang mereka seperti apa. Kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul. Dan anggota saya sampaikan hantam itu kalau bahasa NTT itu pokoknya tangkap. Itu pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang, lalu mereka sampaikan bahwa kita cek, pokoknya intinya dari percakapan itu cek jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu, makanya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres. Kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang jangan sampai kalau tidak ke bos atas ke kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira. Jadi saya bilang sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family baru didirikan 1 tahun. Oke. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota. Saya layani. Jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat. Dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini. Saya bahasa ke beliau begitu. Dia bilang anggota ada dengan saya sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ sekalian kita makan siang dan Anef kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu, sudah komandan, saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Oke. Karena saya menunggu cukup lumayan sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Oh dan siap bang, ini abang ada makan nanti kalau apa gabung. Gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya. 2 junior saya ini kan satu baru habis perwira. Junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan apa? Si yang satu junior saya yang baru lulus ajak berdua datang. Jadi sudah. Setelah saya menunggu saya karena mereka oke, saya suruh karyawan di situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih apalah diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua sistemnya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, makanya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP. Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini.
Nah di dia punya meja itu kan ada makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Nah, dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah, setelah itu kami masuk, saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota. Ya sudah, berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, bang. Kita tidak bisa lama. Kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Yang lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter lagi, dia masuk di meja ujung itu. Dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, ya sudah. Saya pikir udah clear. Tapi yang datang itu teman-teman dari, ada 1 orang yang senior, teman dengan saya baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari ICP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak, jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya, kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk. Oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Dia bilang, saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian dinas itu tidak ada itu. Jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Kapolres. Bapak, ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan, yang saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya enggak usah ngomong. Jadi beliau menyatakan bla 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 begitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan proses penyidikan, kita terus berlanjut. Tanggal 26 saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data, dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Bawaan saya yang Bang saya pimpin, Rudi. ya. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Tapi kita ya, lalu. Tapi saya pikir ya tetap selagi Kapolres belum perintah henti ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia, benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Saya konfirmasi, benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang, ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa, Bang? Jadi Ahmad ini saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak, dia kasih 30 juta. Lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya dilepas. Anggota yang diproses. Nah, dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita tahu. Makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya karena anggota diproses, Ahmad yang melakukan pidana tidak diproses. Itu 2. Yang ketiga, Ahmad pernah
sekitar tahun 2023 ya, atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad. Oh, sampai ke luar Timor Leste, negeri ya? ya. Itu profil, ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga pernah, si pemain lama. Ya, dia pemain lama. Dia juga pernah ada kaitannya dengan oknum Krimsus, yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, justru anggota yang kena lagi, dua berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad, tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota Krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu. Orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Ya. Nah, kalau itu yang sementara kami ini kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu belum dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang ini harus disidik nih gitu. Ya, jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni, maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu Mbak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar, di tekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Khusus ya solar subsidi. Solar dia subsidi. Harus berdasarkan barcode. Nah, itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyatan untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan, di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode seperti punya Lau Akuan. Ini sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang makanya saya. Nah, setelah Al-Ghazali ini kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Ya. Kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan loh. Kan dibangun tuh istri, kami itu ada 15 orang.
ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional itu kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang. Gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas. Dan termasuk yang saya pesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 poluan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi Abang ada 2. Laporan kedua, kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi, kedekatan Ahmad, yang tadi saya bilang, Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini, dengan Krimsus, itu dilaporkan. Kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, Abang mendapatkan mutasi akhirnya? Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi. Baru tanggal 18 Juli saya dimutasi. Lalu kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota. Saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya. Saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke. Lalu Abang dipanggil nih ke Polda? Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari enggak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres, kan saya enggak tahu. Karena dikira harusnya Abang kantor di Polda, tapi Abang belum datang ke situ. Iya, kan saya tetap kantor di Polresta karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan, saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polisi lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk penilaian seorang penyelidik ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanitipiter. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan
hujatan atau itu kepada institusi. Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran ya dia seperti itu. Jadi atas pernyataan-pernyataan dia saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin, awalnya ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan dalam BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke. Berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al-Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Iya. Mereka malah kalau menurut Gimana kita dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Bagaimana pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan itu dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Nah, terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan. Apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih. Ini pasti ada sesuatu. Apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama, ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya. Dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu. Ahmad adalah residivis. Pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah, tapi ini hal yang sama gitu. Makanya ada kecurigaan itu, gitu. Sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena yang nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK? Kak? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa
ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners, Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih. Dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan. Keberatan, tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya, karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya, kan ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tetapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK kan? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita,
ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap Johnny Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudi terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dan tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku. Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru dia pengakuan dia itu berkat Rudi gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah, ini apa framing-framing yang dilakukan. Nah, setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik, ini beralih lagi ke orang-orang yang pernah dibantu oleh Rudi. Contohnya, beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah, ada rumah seseorang, dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudi uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudi. Orang yang didatangi ini mengaku tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya, kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari orang yang pernah memberikan Rudi uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan, dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah, ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudi? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada tidak ada BBM ilegal. Oke, gini ya Bang. Ini kan sebegitu paniknya gitu. Paniknya. Dan kita juga tahu Bang Rudi juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang, atasan-atasan Abang bilang, udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah, ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar agar institusi ini jangan dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Jadi institusi ini akan hancur. Nama baik institusi ini akan hancur karena perilaku-perilaku yang
dipertontonkan saat ini. Lah saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang, dan yang saya lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Ada berapa tahun Bang jadi polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung, kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk, ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas, itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudy layak tidak dijadikan polisi lagi, itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Kan dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal saya sudah, dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu, dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo tuh ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya kemana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya, kalau saya begini, pangkat kita ini semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli. Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu. Oke. Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudy. Ya. Apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya begini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana, saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan, tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU,
Jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang di rumah saya. Lalu istri saya ini kan orang Rote juga. Jadi keluarga-keluarga, family orang Rote datang di rumah. Terus ya membaur kita ini ada keluarga banyak kita, banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Ini maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Iya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu. Benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada, hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf, tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu? Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut, dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak, itu Bapak teman-teman. Saya menjelaskan, itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak. Gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi. Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana terbang gitu. Dekat Bang drone? Iya, di atas rumah saya. Oh. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah ini kan masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Itu. Terus bagaimana kemarin laporannya ke Komnas HAM dan LPSK? Apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan, jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya, dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu, dan karena sifatnya pengaduan, jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih. Setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini. Terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah, itu juga bagian dari informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di NTT ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa, Bang? Ya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai. Sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih, Bang? Ya, KPK itu terkait dengan
soal penggunaan barcode tadi. Oh, itu mau diaduin ke Diaduin KPK? karena ya kalau kita Sudah atau akan? nanti akan. Oh, akan. Setelah, karena ada agenda-agenda penting lainnya yang harus kita lakukan. Misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi. Ya, itu kita ada agenda itu. Nah, setelah DPR RI mendapat semua informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Oh. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudy. Karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Iya. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih perjalanannya ya Bang jalan Ferdi panjang ya? lah. Begitu memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke. Orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum. Apalagi masyarakat kecil. Oke. Nah mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudy, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi? Pengen kembali ke Polri atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri. Kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu. Mungkin bagi saya itu. Oke. Mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang Abang alamin gitu, Bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan
dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih baik dari penegakan hukum tentang ekonomi kerakyatan NTT, sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juanita. Perjalanan kasus yang menyeret ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Soik berbuntut panjang. Terlebih seusai Rudi Soik harus menelan pil pahit saat disangsi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Rudi Soik seusai dirinya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha. Halo, selamat sore rekan Rahmat. Sore Mbak. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkait kasus yang menyeret Rudi Soik tersebut? Silahkan laporannya. Ya Mbak, adapun hari ini tadi mantan anggota Polda NTT Ibda Rudi Saik menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT terkait diberhentikannya Rudi Saik dari kepolisian begitu Mbak. Tadi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR dari Kapolda NTT Daniel mengatakan ataupun mengutarakan beberapa hal yang disebabkannya Rudi Saik diberhentikan dari kepolisian begitu. Tadi di saat rapat Kapolda Daniel menyatakan bahwa Rudi Saik membantah melakukan ataupun berkaraoke dan melakukan minuman beralkohol saat di jam dinas begitu. Kemudian tadi disebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran etik yang dinyatakan oleh Polda NTT sehingga dinyatakan Rudi Saik melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan begitu. Kemudian tadi di ruang rapat juga bahwa Polda NTT juga menyatakan Rudi Soik membuat framing dirinya sedang membongkar mafia BBM serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Beni bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat RDP DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh
Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudy Soik di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudy Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudy Soik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudy Soik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudy Soik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudy Soik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudy Soik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudy Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudy Soik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudy Soik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudy Soik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan 2 polisi wanita atau Polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum keempat orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman maksud kami berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudy Soik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan Rudy tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudy Soik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudy Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa
karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 poluan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudi Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudi Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudi Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudi Saik. Dan terlihat ini, Saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudi Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudi Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudi Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudi Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudi Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudi Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudi Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudi Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudi Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudi Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudi dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali video momen yang menunjukkan Rudi Saik ini diusap kepalanya oleh Irjen Daniel. Dan ini kami ulangi lagi, Saudara, ini merupakan detik-detik ataupun momen Irjen Daniel ini memberikan nasihat kepada Rudi Saik seusai RDP dengan Komisi 3 DPR. Terlihat ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudi Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat.
mati terserah kau. Kalau kamu hidupkan, ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang 3 itu sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa DPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau nama langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu. Ada saya atasanmu. Selesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Pak Kapolda ini masalah Harus kasus 11 tahun. sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dan Ya gitu ya, Duri ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh disebut. Hah? Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari Bumi Flow Bamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota Polda NTT Rudi Said yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudi Said. Bersama-sama dengan kami di tempat ini berjuang tim Beni melayani masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada beberapa oknum yang menjual berian demi KI. Siapa tanya? Ini tanya. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkan dan akan mendahului teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersembahkan sebuah ayam merah untuk mengajak alam bersihkan. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah rumah dan tanah yang penuh dengan berkat teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disorot ditunggu, tapi karena atas dasar peluang dan keinginan sendiri teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa bulan ini menarik ini ketemu dengan Polda tersebut. Selamat siang bagi teman-teman. Teman-teman yang ada di kota, tetapi kami juga merasakan mafia BBM. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait perbincangan ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Said bersama jurnalis tribunnews.com yakni Apvia Billy. Selengkapnya untuk Anda. Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode
untuk kepentingan nelayan. Amat memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Aqua. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudi ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kupang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu Bang? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja. Pokoknya kamu tegak lurus aja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup. Saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24 masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat monitor, tangkap. Perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak
Tapi dari 15 sampai tanggal kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang mulai nimbun ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu latar belakang mereka seperti apa. Kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul. Dan anggota Kasat CRC sampaikan hantam. Hantam itu kalau bahasa NTT itu pokoknya tangkap. Itu pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang. Lalu mereka sampaikan bahwa kita cek. Pokoknya intinya dari percakapan itu cek. Jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu. Makanya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres. Kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang, jangan sampai kalau tidak ke bos atas, ke Kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira. Jadi saya bilang sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family baru didirikan 1 tahun. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota. Saya layani, jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat. Dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini, saya bahasa ke beliau begitu. Dia bilang anggota ada dengan saya sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ sekalian kita makan siang dan kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu. Sudah, Komandan. Saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, Komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Karena saya menunggu cukup lumayan sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Dan siap bang, ini abang ada makan, nanti kalau apa gabung. Gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya. 2 junior saya ini kan satu baru habis perwira. Junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan si yang satu junior saya yang baru lulus, ajak berdua datang. Jadi sudah, setelah saya menunggu saya karena mereka saya suruh karyawan situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua sistemnya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, maksudnya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP. Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini.
Nah di dia punya meja itu kan ada makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah setelah itu kami masuk, saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota. Ya sudah. Berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, Bang. Kita tidak bisa lama. Kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Yang lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter lagi, dia masuk di meja ujung itu, dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, ya sudah. Saya pikir udah pilih, tapi yang datang itu teman-teman dari, ada 1 orang yang senior teman dengan saya baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari SIP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak. Jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Dia bilang, oh saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian dinas itu tidak ada itu. Oh, jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Oh, Kapolres. Bapak, ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan, ya saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya tidak usah. Jadi beliau menyatakan bla 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 begitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan proses penyidikan, kita terus berlanjut. Tanggal 26, saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data, dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Oh, bawaan saya yang Bang saya pimpin. Rudi. Ya. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Nah, tapi kita ya, lalu tapi saya pikir ya tetap selagi Kapolres belum perintah henti ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia, benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Oke. Saya konfirmasi, benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang, ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa, Bang? Jadi Ahmad ini saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Residivis. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak, dia kasih 30 juta. Lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya enggak, Ahmadnya dilepas, anggota yang diproses. Nah, dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita tahu. Makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya karena anggota diproses, Ahmad yang melakukan pidana tidak diproses. Itu 2. Yang ketiga, Ahmad pernah
sekitar tahun 2023 ya, atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad. Oh, sampai ke luar Timor Leste, ya? Oh. ya. Itu profil ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga pernah Si pemain lama. Ya, dia juga pernah ada kaitannya dengan oknum Krimsus yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, justru anggota yang kena lagi. 2 berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad. Tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota Krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu. Orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Ya. Nah, kalau itu yang sementara kami ini kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu Belum dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang ini harus disidik nih gitu. Ya, jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni, maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu, Pak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar. Di tekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Khusus solar subsidi. Solar Dia subsidi. harus berdasarkan barcode. Nah, itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyat untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan, di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang. Makanya setelah Al-Ghazali ini, kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Ya. Kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan loh. Kan dibangun tuh istri, kami itu ada 15 orang.
ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional itu kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang. Gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas. Dan termasuk yang saya pesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 poluan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi Abang ada 2 bilang. Laporan kedua, kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi, kedekatan Ahmad, yang tadi saya bilang, Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini, dengan Krimsus, itu dilaporkan. Kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, Abang mendapatkan mutasi akhirnya? Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi. Baru tanggal 18 Juli saya dimutasi. Lalu kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota. Saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya. Saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke. Lalu Abang dipanggil nih ke Polda? Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari enggak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres. Kan saya enggak tahu. Oh, karena dikira harusnya Abang kantor di Polda, tapi Abang belum datang ke situ. Iya, kan saya tetap kantor di Polresta karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan, saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polis lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk penilaian seorang penyidik ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanitipiter. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan
hujatan atau itu kepada institusi. Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran ya dia seperti itu. Jadi atas pernyataan-pernyataan dia saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin, awalnya ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan edaran BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke. Berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Iya. Mereka malah kalau menurut Gimana kita dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Bagaimana pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan itu dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan. Apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih. Ini pasti ada sesuatu. Apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama, ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya, dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu, Ahmad adalah residivis, pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah, tapi ini hal yang sama gitu. Makanya ada kecurigaan itu, gitu. Sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK kan? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa
ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan menurut dugaan kita ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI. Punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi, dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada, dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada, tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners, Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih. Dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan. Keberatan, tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya, karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya, kan ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tetapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK? Kan? Yeah. Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita,
ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudi terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dia tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku. Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru dia pengakuan dia itu berkat Rudi gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah ini apa framing-framing yang dilakukan. Nah setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik, ini beralih lagi ke orang-orang yang pernah dibantu oleh Rudi. Contohnya beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah, ada rumah seseorang dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudi uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudi. Orang yang didatangi ini mengaku tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya, kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari orang yang pernah memberikan Rudi uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudi? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada pemain, tidak ada BBM ilegal. Oke, ini gini ya Bang. Ini kan sebegitu paniknya gitu. Dan kita juga tahu Bang Rudi juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang atasan-atasan Abang bilang udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang kalau nanti tekanannya kencang ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar agar institusi ini jangan dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Jadi institusi ini akan hancur. Nama baik institusi ini akan hancur karena perilaku-perilaku yang
dipertontonkan saat ini. Lah saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang, dan yang saya lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Ada berapa tahun Bang jadi polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung, kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk, ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas, itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudy layak tidak dijadikan polisi lagi, itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Kan dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal saya sudah, dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu, dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo tuh ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya kemana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya, kalau saya begini, pangkat kita ini semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli. Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu. Oke. Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudy, ya. Apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya begini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan, kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana, saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan, tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU,
Jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang di rumah saya. Lalu istri saya ini kan orang Rote juga. Jadi keluarga-keluarga, family orang Rote datang di rumah. Terus ya membaur kita ini ada keluarga banyak kita banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Ini maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Ya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu. Benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada, hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf, tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu? Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut, dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak, itu Bapak teman-teman. Saya menjelaskan, itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi. Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana gitu. Terbang dekat banget drone. Iya, di atas rumah saya. Oh. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah ini kan masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Gitu. Terus bagaimana kemarin laporannya ke Komnas HAM dan LPSK? Apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan, jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya. Karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya, dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu dan karena sifatnya pengaduan, jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih, setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini, terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah, itu juga bagian dari informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di NTT ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa, Bang? Iya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih, Bang? Ya, KPK itu terkait dengan soal penggunaan barcode tadi.
Oh, itu mau diaduin ke KPK? Diaduin, karena ya kalau kita... Sudah atau akan? Nanti akan. Oh, akan. Setelah, karena ada agenda-agenda penting lainnya yang harus kita lakukan, misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi? Ya, itu kita ada agenda itu. Nah, setelah DPR RI mendapat sebuah informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Oh. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudy. Karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Ya. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih perjalanannya ya Bang jalan Ferdi, panjang lah. Begitu, memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke. Orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum, apalagi masyarakat kecil. Oke. Nah, mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudy, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi? Pengen kembali ke Polri atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri, kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu. Mungkin bagi saya itu. Oke. Mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang Abang alamin gitu, Bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan
dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih baik dari penegakan hukum tentang ekonomi kerakyatan NTT, sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juanita. Perjalanan kasus yang menyeret ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Soik berbuntut panjang. Terlebih seusai Rudi Soik harus menelan pil pahit saat disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Rudi Soik seusai dirinya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha. Halo, selamat sore rekan Rahmat. Sore Mbak. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkait kasus yang menyeret Rudi Soik tersebut? Silahkan laporannya. Ya Mbak, adapun hari ini tadi mantan anggota Polda NTT Ibda Rudi Saik menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT terkait diberhentikannya Rudi Saik dari kepolisian begitu Mbak. Tadi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR dari Kapolda NTT Daniel mengatakan ataupun mengutarakan beberapa hal yang disebabkannya Rudi Saik diberhentikan dari kepolisian begitu. Tadi di saat rapat Kapolda Daniel menyatakan bahwa Rudi Saik membantah melakukan ataupun berkaraoke dan melakukan minuman beralkohol saat di jam dinas begitu. Kemudian tadi disebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran etik yang dinyatakan oleh Polda NTT sehingga dinyatakan Rudi Saik melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan begitu. Kemudian tadi di ruang rapat juga bahwa Polda NTT juga menyatakan Rudi Soik membuat framing dirinya sedang membongkar mafia BBM serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Beni bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat RDP DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh
Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudy Soik di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudy Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudy Soik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudy Soik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudy Soik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudy Soik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudy Soik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudy Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudy Soik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudy Soik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudy Soik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan 2 polisi wanita atau polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum ke-4 orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman maksud kami berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudy Soik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan Rudy tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudy Soik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudy Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa
karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 polwan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudi Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudi Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudi Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudi Saik. Dan terlihat ini, Saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudi Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudi Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudi Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudi Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudi Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudi Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudi Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudi Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudi Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudi Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudi dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali video momen yang menunjukkan Rudi Saik ini diusap kepalanya oleh Irjen Daniel. Dan ini kami ulangi lagi, Saudara, ini merupakan detik-detik ataupun momen Irjen Daniel ini memberikan nasihat kepada Rudi Saik seusai RDP dengan Komisi 3 DPR. Terlihat ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudi Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat. Kalau
nanti terserah kau. Kalau kamu hidupkan, ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang 3 itu sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa DPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau nama langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu. Ada saya atas kamu. Kami lagi selesaikan bapak dan anak. Supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Pak Kapolri. Ini masalah Harus. kasus 11 tahun. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dan Ya gitu ya, Rudi ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh disebut. Hah? Ini Pak. Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari Bumi Flobamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota Polda NTT Rudi Said yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudi Said. Bersama-sama dengan kami bersama ini berjuang demi melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada beberapa oknum yang menjual berlian demi menikahi. Siapa tanya? Ini tanya. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkanmu dan akan mendahulumu, teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersembahkan Siang Ayam Merah untuk mengajak roh alam mersukan. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah timur dan tanah yang penuh dengan berkat, teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disorot ditunjuk, tapi karena atas dasar peneluan dan keinginan sendiri, teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa dia ini menarik ini ketemu dengan Polda tersebut. Selamat siang bagi teman-teman. Teman-teman yang ada di kota, tetapi kami tidak juga merasakan mafia BBM. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait perbincangan ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Said bersama jurnalis tribunnews.com yakni Apvia Billy. Selengkapnya untuk Anda. Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode
untuk kepentingan nelayan. Ahmad memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Aqua. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners, Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudi ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kopang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu Bang? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja. Pokoknya kamu tegak lurus aja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup. Saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24 masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat monitor, tangkap. Perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak
Tapi dari 15 sampai tanggal kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang mulai nimbun ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu latar belakang mereka seperti apa, kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul. Dan anggota Kasat CRC sampaikan hantam itu kalau bahasa NTT itu pokoknya tangkap. Itu pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang, lalu mereka sampaikan bahwa kita cek, pokoknya intinya dari percakapan itu cek, jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu, pokoknya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres, kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang, jangan sampai kalau tidak ke bos atas, ke Kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira. Jadi saya bilang sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family baru didirikan 1 tahun. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota. Saya layani, jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat. Dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini, saya bahasa ke beliau begitu. Dia bilang anggota ada dengan saya sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ sekalian kita makan siang dan Anef kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu, sudah Komandan, saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, Komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Karena saya menunggu cukup lumayan sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Dan siap bang, ini abang ada makan, nanti kalau apa gabung. Gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya. 2 junior saya ini kan satu baru habis perwira. Junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan si yang satu junior saya yang baru lulus, ajak berdua datang. Jadi sudah, setelah saya menunggu saya karena mereka saya suruh karyawan situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih apalah diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua CCTV-nya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, maksudnya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP. Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini. Nah di dia punya meja itu kan ada
makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah, setelah itu kami masuk, saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota. Ya sudah, berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, Bang. Kita tidak bisa lama. Kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter gini, dia masuk di meja ujung itu, dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, ya sudah. Saya pikir udah pilih, tapi yang datang itu teman-teman dari, ada satu orang yang senior teman dengan saya, baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari SIP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak, jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Dia bilang, saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian dinas itu tidak ada itu. Jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Kapolres. Bapak, ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan, saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya tidak usah ngomong. Jadi beliau menyatakan bla 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 begitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan prosesnya ini kan, kita terus berlanjut. Tanggal 26 saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Bawaan saya yang Bang saya pimpin. Rudy. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Tapi kita lalu, tapi saya pikir tetap selagi Kapolres belum perintah henti, ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia, benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Saya konfirmasi, benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang, ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa, Bang? Jadi Ahmad ini, saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama, dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak, dia kasih 30 juta. Lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya dilepas. Anggota yang diproses. Dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita tahu. Makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya karena anggota diproses, Ahmad yang melakukan pidana tidak diproses. Itu dua. Yang ketiga, Ahmad pernah
sekitar tahun 2023 ya atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad. Oh, sampai ke Timor Leste, ya? Oh. ya. Itu profil ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga pernah Si pemain lama. Ya, dia pemain lama. Dia juga pernah ada kaitannya dengan oknum Krimsus yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, justru anggota yang kena lagi. 2 berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad. Tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota Krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu. Orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Ya. Nah, kalau itu yang sementara kami ini. Kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu Belum dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang nih harus disidik nih gitu. Ya, jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni, maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu Mbak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar. Di tekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Khusus ya solar subsidi. Solar dia subsidi. harus berdasarkan barcode. Nah, itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyat untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan, di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Nah, ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang makanya saya. Nah, setelah Al-Ghazali ini kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Ya. Kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan loh. Kan dibangun tuh istri, kami itu ada 15 orang.
ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional itu kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang. Gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas. Dan termasuk yang saya pesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 poluan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi Abang ada 2 bilang. Laporan kedua, kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi, kedekatan Ahmad, yang tadi saya bilang, Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini, dengan Krimsus, itu dilaporkan. Kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, Abang mendapatkan mutasi akhirnya? Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi. Baru tanggal 18 Juli saya dimutasi. Lalu kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota. Saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya. Saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke. Lalu Abang dipanggil nih ke Polda? Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari enggak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres. Kan saya enggak tahu. Karena dikira harusnya Abang kantor di Polda, tapi Abang belum datang ke situ. Iya, kan saya tetap kantor di Polresta karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan, saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polis lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk penilaian seorang penyidik ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanitipiter. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan
hujatan atau itu kepada institusi. Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran ya dia seperti itu. Jadi atas pernyataan-pernyataan dia saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin, awalnya ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan edaran BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke, berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Mereka malah kalau menurut gimana kita dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Bagaimana pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan itu dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan. Apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih. Ini pasti ada sesuatu. Apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama. Ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya. Dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu. Ahmad adalah residivis. Pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah, tapi ini hal yang sama gitu. Makanya ada kecurigaan itu, gitu. Sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena yang nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah, kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK, Kak? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa
ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan menurut dugaan kita ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih. Dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena yang nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK kan? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan menurut dugaan kita
ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudi terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dan tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku. Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru dia pengakuan dia itu berkat Rudi gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah ini framing-framing yang dilakukan. Nah setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik, ini beralih lagi ke orang-orang yang pernah dibantu oleh Rudi. Contohnya beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah seseorang dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudi uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudi. Orang yang didatangi ini mengaku tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya, kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari orang yang pernah memberikan Rudi uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudi? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada tidak ada BBM ilegal. Oke, ini gini ya Bang. Ini kan sebegitu paniknya gitu. Dan kita juga tahu Bang Rudi juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang atasan-atasan Abang bilang udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang kalau nanti tekanannya kencang ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah, ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar agar institusi ini jangan dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Lah saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT
Dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Dan yang saya lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Ada berapa tahun Bang jadi polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung, kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk, ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas, itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudy layak tidak dijadikan polisi lagi, itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Kan, dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal saya sudah, dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu, dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo tuh ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya kemana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya, kalau saya begini, pangkat kita ini semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli. Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu. Oke. Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudy, apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya begini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana, saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan, tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU, jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang di rumah saya, lalu
istri saya ini kan orang Rote juga. Jadi keluarga family orang Rote datang di rumah. Terus ya membaur kita ini ada keluarga banyak kita banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Ini maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Ya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu. Benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada, hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf, tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu? Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut, dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak, itu Bapak teman-teman. Saya menjelaskan, itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak. Gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi. Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana gitu. Terbang dekat banget drone. Iya, di atas rumah saya. Oh. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah ini kan masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Itu. Terus bagaimana kemarin laporannya ke Komnas HAM dan LPSK? Apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan, jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya. Karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya, dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu dan karena sifatnya pengaduan, jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih. Setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini. Terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah itu juga bagian dari informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di NTT ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa Bang? Ya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai. Sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih Bang? Ya, KPK itu terkait dengan soal penggunaan barcode tadi. Oh, itu mau diaduin ke KPK? Diaduin, karena ya kalau kita... Sudah atau akan? Nanti akan. Oh, akan. Setelah, karena ada agenda-agenda
penting lainnya yang harus kita lakukan. Misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi. Ya, itu kita ada agenda itu. Nah, setelah DPR RI mendapat semua informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudy, karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih perjalanannya ya Bang jalan Ferdi, panjang lah. Begitu, memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke. Orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum, apalagi masyarakat kecil. Oke. Nah, mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudy, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi? Pengen kembali ke Polri atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri. Kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi, misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu. Mungkin bagi saya itu. Oke. Mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang Abang alamin gitu, Bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak Presiden, saya minta Bapak Presiden untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak Presiden, saya minta Bapak Presiden untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak Presiden, saya minta Bapak Presiden untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya,
Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih baik dari penegakan hukum tentang ekonomi kerakyatan NTT sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juanita. Perjalanan kasus yang menyeret ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Soik berbuntut panjang. Terlebih seusai Rudi Soik harus menelan pil pahit saat disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Rudi Soik seusai dirinya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha. Halo, selamat sore rekan Rahmat. Sore Mbak. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkait kasus yang menyeret Rudi Soik tersebut? Silahkan laporannya. Ya Mbak, adapun hari ini tadi mantan anggota Polda NTT Ibda Rudi Saik menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT terkait diberhentikannya Rudi Saik dari kepolisian begitu Mbak. Tadi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR dari Kapolda NTT Daniel mengatakan ataupun mengutarakan beberapa hal yang disebabkannya Rudi Saik diberhentikan dari kepolisian begitu. Tadi di saat rapat Kapolda Daniel menyatakan bahwa Rudi Saik membantah melakukan ataupun berkaraoke dan melakukan minuman beralkohol saat di jam dinas begitu. Kemudian tadi disebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran etik yang dinyatakan oleh Polda NTT sehingga dinyatakan Rudi Saik melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan begitu. Kemudian tadi di ruang rapat juga bahwa Polda NTT juga menyatakan Rudi Soik membuat framing dirinya sedang membongkar mafia BBM serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Beni bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat RDP DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu.
Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudy Soik di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudy Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudy Soik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudy Soik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudy Soik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudy Soik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudy Soik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudy Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudy Soik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudy Soik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudy Soik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan 2 polisi wanita atau Polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum ke-4 orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman maksud kami berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudy Soik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding, Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan, Rudy tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudy Soik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudy Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat.
Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 polwan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudy Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudy Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudy Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudy Saik. Dan terlihat ini, Saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudy Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudy Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudy Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudy Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudy Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudy Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudy Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudy Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudy Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudy Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudy dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali video momen yang menunjukkan Rudy Saik ini diusap kepalanya oleh Irjen Daniel. Dan ini kami ulangi lagi, Saudara, ini merupakan detik-detik ataupun momen Irjen Daniel ini memberikan nasihat kepada Rudy Saik seusai RDP dengan Komisi 3 DPR. Terlihat ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudy Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat. Kalau mau mati terserah kau, kalau kamu hidup ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang 3 sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa TPPO maupun
BBM tadi, kamu kalau nama langsung ke saya, ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu, ada saya atas Kami bilang selesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Pak Polda ini masalah Harus kasus 11 tahun. sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Polri dan Ya gitu ya, Rudi ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh disebut. Hah? Ini Pak. Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari Bumi Flow Bamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota Polda NTT Rudi Said yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudi Said. Bersama-sama dengan kami bersama ini berjuang tim Beni melayani masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada beberapa oknum yang menjual berlian di KI. Siapa kaya? Ini KI, ini KI. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkan dan akan mendahului teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersembahkan sebuah ayam merah untuk mengajak roh alam merdeka. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah timur dan tanah yang penuh dengan berkat teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disolok ditulur, tapi karena atas dasar peneluan dan keinginan sendiri teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa suara ini menarik ini ketemu dengan Polda tersebut. Selamat siang bagi teman-teman. Teman-teman yang ada di kota, tetapi kami tidak juga merasakan mafia BBM. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait perbincangan ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Said bersama jurnalis tribunnews.com yakni Apvia Billy. Selengkapnya untuk Anda. Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Amat memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Aqua. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain.
Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners, Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudi ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kopang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu Bang? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja. Pokoknya kamu tegak lurus aja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup. Saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24 masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat monitor, tangkap. Perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak. Tapi dari 15 sampai tanggal, kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang mulai nimbun ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu latar belakang mereka seperti apa. Kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul.
Dan anggota Kasat CRC sampaikan hantam. Hantam itu kalau bahasa NTT itu pokoknya tangkap. Itu perintah pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang. Lalu mereka sampaikan bahwa kita cek. Pokoknya intinya dari percakapan itu cek. Jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu. Makanya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres. Kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang, jangan sampai kalau tidak ke bos atas, ke Kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira. Jadi saya bilang, sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family, baru didirikan 1 tahun. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece, yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan, makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota. Saya layani. Jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat. Dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini. Saya bahasa ke beliau begitu. Dia bilang anggota ada dengan saya sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ sekalian kita makan siang dan aneh kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu, sudah komandan, saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Karena saya menunggu cukup lumayan sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Dan siap bang, ini abang ada makan, nanti kalau apa gabung. Gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya. 2 junior saya ini kan satu baru habis perwira. Junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan si yang satu junior saya yang baru lulus, ajak berdua datang. Jadi sudah. Setelah saya menunggu saya karena mereka saya suruh karyawan situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih apalah diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua CCTV-nya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, maksudnya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP. Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini. Nah dia punya meja itu kan ada makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah setelah itu kami masuk, saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota
Ya sudah. Berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, Bang. Kita tidak bisa lama. Kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter lagi, dia masuk di meja ujung itu, dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, ya sudah. Saya pikir udah clear, tapi yang datang itu teman-teman dari, ada satu orang yang senior teman dengan saya baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari SIP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak. Jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Dia bilang, oh saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian dinas itu tidak ada itu. Oh jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Oh, Kapolres. Bapak, ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan, ya saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya enggak usah ngomong. Jadi beliau menyatakan bla 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 begitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan prosesnya ini kan, kita terus berlanjut. Tanggal 26, saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data, dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Oh, bawaan saya yang Bang saya pimpin. Rudy. Ya. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Nah, tapi kita ya, lalu tapi saya pikir ya tetap selagi Kapolres belum perintah henti ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Oke. Saya konfirmasi benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang, ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa, Bang? Jadi Ahmad ini saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Residivis. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak dia kasih 30 juta, lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya dilepas. Anggota yang diproses. Nah, dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita tahu. Makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya karena anggota diproses, Ahmad yang melakukan pidana tidak diproses. Itu dua. Yang ketiga, Ahmad pernah sekitar tahun 2023 ya, atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad. Oh, sampai ke Timor Leste. Ya, itu profil ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga pernah si pemain lama. Ya, dia pemain lama. Dia juga pernah
ada kaitannya dengan oknum Krimsus, yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, justru anggota yang kena lagi, 2 berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad, tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota Krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu, orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Kalau itu yang sementara kami ini, kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu belum dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang ini harus disidik nih gitu. Ya, jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni, maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu Pak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar, ditekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Khusus solar subsidi. Dia harus berdasarkan barcode. Itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyat untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan, di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi, saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad, dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang. Makanya saya, nah setelah Al-Ghazali ini, kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Ya. Kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan loh. Kan dibangun tuh istri, kami itu ada 15 orang. Ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional tuh kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang.
gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas. Dan termasuk yang saya pesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Seperti, padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 poluan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi abang ada 2 bilang. Laporan kedua, kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi, kedekatan Ahmad, yang tadi saya bilang, Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini, dengan Krimsus, itu dilaporkan. Kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, abang mendapatkan mutasi akhirnya? Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi, baru tanggal 18 Juli saya dimutasi. Lalu, kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota, saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke. Lalu abang dipanggil nih ke Polda? Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari enggak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres, kan saya enggak tahu. Karena dikira harusnya abang kantor di Polda, tapi abang belum datang ke situ. Iya, kan saya tetap kantor di Polresta karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan, saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polisi lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk penilaian seorang penyidik ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanitipiter. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan hujatan atau itu kepada institusi? Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian, kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran, ya, dia seperti itu. Jadi, atas
pernyataan-pernyataan dia, saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin awalnya, ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan dalam BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke, berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Mereka malah kalau menurut Gimana kita dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Bagaimana pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan itu dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Nah, terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan. Apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih. Ini pasti ada sesuatu. Apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama, ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya. Dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu Ahmad adalah residivis, pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah, tapi ini hal yang sama gitu. Makanya ada kecurigaan itu, gitu. Sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbarunya seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena yang nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK? Kak? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal
negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan, Rudi pernah melakukan pengiriman TKI. Punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lin, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap Johnny Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih. Dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan. Keberatan, tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya, karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya, kan ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tetapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK, Kak? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi? Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan, Rudi pernah melakukan pengiriman TKI. Punya perusahaan.
Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lin, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada buku, satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudy. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap Johnny Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudy terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dan tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku. Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru dia pengakuan dia itu berkat Rudy gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah ini apa framing-framing yang dilakukan. Nah setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik ini, beralih lagi ke orang-orang yang pernah dibantu oleh Rudy. Contohnya, beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah, ada rumah seseorang, dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudy uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudy. Orang yang didatangi ini mengaku tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya, kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari orang yang pernah memberikan Rudy uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudy? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada pemain, tidak ada BBM ilegal. Oke, ini gini ya Bang, ini kan sebegitu paniknya gitu. Dan kita juga tahu Bang Rudy juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang, atasan-atasan Abang bilang, udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar agar institusi ini jangan dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Jadi institusi ini akan hancur. Nama baik institusi ini akan hancur karena perilaku-perilaku yang dipertontonkan saat ini. Lah saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang, dan yang saya lakukan itu untuk
kepentingan banyak orang. Ada Ya. berapa tahun Bang jadi Ya. polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Saya pun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung, kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk, ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas, itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudy layak tidak dijadikan polisi lagi, itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Kan dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal saya sudah, dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu, dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo itu ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya kemana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya, kalau saya begini, pangkat kita ini semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli. Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu. Oke. Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudy. Ya. Apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya begini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana, saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan, tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU, jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang di rumah saya. Lalu istri saya ini kan orang Rote juga, jadi keluarga-keluarga, family orang Rote datang di rumah. Terus ya membaur kita ini, ada
ada keluarga, banyak kita banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Ini maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Ya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu. Benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada, hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf, tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu? Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut, dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak, itu Bapak teman-teman. Saya menjelaskan, itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak. Gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi. Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana gitu? Terbang dekat banget drone. Iya, di atas rumah saya. Oh. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah ini kan masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Itu. Terus bagaimana kemarin laporannya ke Komnas HAM dan LPSK? Apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan, jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya. Karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya, dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu dan karena sifatnya pengaduan, jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih, setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini, terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah itu juga bagian dari informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di NTT gitu. Ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa Bang? Ya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai. Sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih Bang? Ya, KPK itu terkait dengan soal penggunaan barcode tadi. Oh, itu mau diaduin ke KPK? Diaduin, karena ya kalau kita... Sudah atau akan? Nanti akan. Oh, akan. Setelah, karena ada agenda-agenda penting lainnya yang harus kita lakukan, misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi. Ya, itu kita ada agenda itu. Nah, setelah
DPR RI mendapat sebuah informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudy. Karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih perjalanannya ya Bang jalan Ferdi, panjang lah. Begitu, memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke. Orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum, apalagi masyarakat kecil. Oke. Nah, mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudy, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi, pengen kembali ke Polri, atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri, kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu. Mungkin bagi saya itu. Oke. Mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang Abang alamin gitu, Bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih baik dari penegakan hukum tentang
ekonomi kerakyatan NTT sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juanita. Perjalanan kasus yang menyeret ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Soik berbuntut panjang. Terlebih seusai Rudi Soik harus menelan pil pahit saat disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Rudi Soik seusai dirinya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha. Halo, selamat sore rekan Rahmat. Sore Mbak. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkait kasus yang menyeret Rudi Soik tersebut? Silahkan laporannya. Ya Mbak, adapun hari ini tadi mantan anggota Polda NTT Ibda Rudi Saik menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT terkait diberhentikannya Rudi Saik dari kepolisian begitu Mbak. Tadi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR dari Kapolda NTT Daniel mengatakan ataupun mengutarakan beberapa hal yang disebabkannya Rudi Saik diberhentikan dari kepolisian begitu. Tadi di saat rapat Kapolda Daniel menyatakan bahwa Rudi Saik membantah melakukan ataupun berkaraoke dan melakukan minuman beralkohol saat di jam dinas begitu. Kemudian tadi disebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran etik yang dinyatakan oleh Polda NTT sehingga dinyatakan Rudi Saik melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan begitu. Kemudian tadi di ruang rapat juga bahwa Polda NTT juga menyatakan Rudi Soik membuat framing dirinya sedang membongkar mafia BBM serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Beni bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat RDP DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas.
Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudy Soik di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudy Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudy Soik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudy Soik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudy Soik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudy Soik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudy Soik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudy Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudy Soik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudy Soik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudy Soik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan 2 polisi wanita atau Polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum ke-4 orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman, maksud kami, berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudy Soik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding, Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan, Rudy tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudy Soik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudy Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan
semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 poluan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudi Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudi Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudi Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudi Saik. Dan terlihat ini, Saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudi Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudi Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudi Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudi Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudi Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudi Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudi Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudi Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudi Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudi Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudi dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali video momen yang menunjukkan Rudi Saik ini diusap kepalanya oleh Irjen Daniel. Dan ini kami ulangi lagi, Saudara, ini merupakan detik-detik ataupun momen Irjen Daniel ini memberikan nasihat kepada Rudi Saik seusai RDP dengan Komisi 3 DPR. Terlihat ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudi Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat. Kalau mati terserah kau, kalau kamu hidupkan ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang 3 itu sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang
baik, berikan informasi yang baik terhadap itu apa DPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau nggak langsung ke saya, ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu, ada saya atas aku. Kami lagi selesaikan bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Pak Paul ini masalah Harus kasus 11 tahun. sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dan Ya gitu ya, Rudi ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh disebut. Hah? Dua-duanya disebut. Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari Bumi Flobamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota Polda NTT Rudi Saik yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudi Saik. Bersama-sama dengan kami di tempat ini berjuang tim Beni melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada beberapa oknum yang menjual berian demi menikahi. Siapa tanya? Ini tanya. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkanmu dan akan mendahulumu, teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersilahkan Siang Ayam Merah untuk mengajak rahim alam mersukan. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah timur dan tanah yang penuh dengan berkah, teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disorot ditunggu, tapi karena atas dasar peluang dan keinginan sendiri, teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa dua ini menarik ini ketemu dengan orang tersebut. Selamat siang bagi teman-teman yang ada di kota, tetapi kami tidak juga merasakan mafia BBM. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait perbincangan ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Saik bersama jurnalis Tribunnews.com yakni Apvia Billy. Selengkapnya untuk Anda. Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Amat memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Aqua. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan
Mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia mau kita obrolin. tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners, Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudi ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kupang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu Bang? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja. Pokoknya kamu tegak lurus aja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup. Saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24 masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat monitor, tangkap. Perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak. Tapi dari 15 sampai tanggal, kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang melayani ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu
latar belakang mereka seperti apa, udah tahu, kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul, dan anggota Kasat CRC sampaikan hantam. Hantam itu kalau bahasa NTT itu pokoknya tangkap. Itu perintah, pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang, lalu mereka sampaikan bahwa kita cek, pokoknya intinya dari percakapan itu cek, jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu, makanya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres, kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang, jangan sampai kalau tidak ke bos atas, ke Kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira, jadi saya bilang sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family, baru didirikan 1 tahun. Oke. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece, yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan, makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota. Saya layani, jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat, dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini, saya bahasa ke beliau begitu. Anggota, dia bilang anggota ada dengan saya sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ sekalian kita makan siang dan Anef, kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu, sudah Komandan, saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, Komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Oke. Karena saya menunggu cukup lumayan, sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Oh, dan siap bang, ini abang ada makan, nanti kalau apa gabung. Gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya. 2 junior saya ini kan, satu baru habis perwira, junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan apa, si yang satu junior saya yang baru lulus, ajak berdua datang. Jadi sudah, setelah saya menunggu saya, karena mereka oke, saya suruh karyawan di situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih apalah diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua sistemnya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, maksudnya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP. Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini. Nah di dia punya meja itu kan ada makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah, setelah itu kami masuk,
saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat di dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota. Ya sudah. Berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, Bang. Kita tidak bisa lama. Kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Yang lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter lagi, dia masuk di meja ujung itu, dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, ya sudah. Saya pikir udah clear, tapi yang datang itu teman-teman dari, ada 1 orang yang senior teman dengan saya, baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari ICP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak, jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya, kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Oh, dia bilang, oh saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian dinas itu tidak ada itu. Oh, jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Oh, Kapolres. Bapak, ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan, ya saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya enggak usah ngomong. Jadi beliau menyatakan bla 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 begitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan proses penyidikan, kita terus berlanjut. Tanggal 26 saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data, dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Oh, bawaan saya yang Bang saya pimpin. Rudi. Ya. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Tapi kita ya, lalu tapi saya pikir ya tetap selagi Kapolres belum perintah henti ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia, benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Oke. Saya konfirmasi, benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang, ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa, Bang? Jadi Ahmad ini saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak, dia kasih 30 juta. Lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya dilepas. Anggota yang diproses. Nah, dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita tahu. Makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya karena anggota diproses, Ahmad yang melakukan pidana tidak diproses. Itu 2. Yang ketiga, Ahmad pernah sekitar tahun 2023 atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad.
sampai ke luar Timor negeri Leste. Ya, itu profil ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga pernah si pemain lama. Ya, dia pemain lama. Dia juga pernah ada kaitannya dengan oknum Krimsus. Yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, justru anggota yang kena lagi. Dua berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad. Tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota Krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu. Orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Nah, kalau itu yang sementara kami ini. Kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu belum dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang ini harus disidik nih gitu. Ya, jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni, maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu Mbak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar, ditekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Khusus ya solar subsidi. Dia harus berdasarkan barcode. Nah, itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyatan untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan, di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Nah, ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang makanya saya. Nah, setelah Al-Ghazali ini kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Ya. Kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan loh. Kan dibangun tuh istri, kami itu ada 15 orang. Ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional itu kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus
benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang. Gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas. Dan termasuk yang saya pesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 poluan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi abang ada 2 bilang. Laporan kedua, kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi, kedekatan Ahmad, yang tadi saya bilang, Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini, dengan Krimsus, itu dilaporkan. Kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, abang mendapatkan mutasi akhirnya? Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi. Baru tanggal 18 Juli saya dimutasi. Lalu kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota. Saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya. Saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke. Lalu abang dipanggil nih ke Polda? Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari enggak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres. Kan saya enggak tahu. Karena dikira harusnya abang kantor di Polda, tapi abang belum datang ke situ. Iya, kan saya tetap kantor di Polresta karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan, saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah, kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polisi lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk penilaian seorang penyelidik ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanitipiter. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan hujatan atau itu kepada institusi? Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian, kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran, ya dia
seperti itu. Jadi atas pernyataan-pernyataan dia, saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin, awalnya ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan dalam BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke, berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Mereka malah kalau menurut gimana kita dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Bagaimana pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan itu dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Nah, terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan. Apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih. Ini pasti ada sesuatu. Apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama. Ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya. Dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu. Ahmad adalah residivis. Pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah. Tapi ini hal yang sama gitu. Makanya ada kecurigaan itu. Kita sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK kan? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi melalui media sosial dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi.
Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan, Rudi pernah melakukan pengiriman TKI. Punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada buku, satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih. Dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan. Keberatan, tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya, karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya, kan ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu, tetapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena yang nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK, Kak? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi? Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan, Rudi pernah melakukan
pengiriman TKI. Punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada buku, satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudy. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap Johnny Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia, kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudy terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dan tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku. Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru dia pengakuan dia itu berkat Rudy gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah ini apa framing-framing yang dilakukan. Nah setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik ini, beralih lagi ke orang-orang yang pernah dibantu oleh Rudy. Contohnya, beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah, ada rumah seseorang, dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudy uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudy. Orang yang didatangi ini mengaku tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya, kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari orang yang pernah memberikan Rudy uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan, dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudy? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada pemain, tidak ada BBM ilegal. Oke, gini ya Bang. Ini kan sebegitu paniknya gitu. Paniknya. Dan kita juga tahu Bang Rudy juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang, atasan-atasan Abang bilang, udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar agar institusi ini jangan dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Jadi institusi ini akan hancur. Nama baik institusi ini akan hancur karena perilaku-perilaku yang dipertontonkan saat ini. Lah saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang,
Dan yang saya lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Ada berapa tahun Bang jadi polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung, kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk, ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas, itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudy layak tidak dijadikan polisi lagi, itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Kan, dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal saya sudah, dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu, dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo itu ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya kemana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya, kalau saya begini, pangkat kita ini semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli. Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu. Oke. Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudy. Ya. Apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya begini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana, saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan, tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU, jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang di rumah saya. Lalu istri saya ini kan orang Rote juga, jadi keluarga-keluarga, family orang Rote datang di rumah.
Terus ya membaur kita ini ada keluarga banyak kita banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Ini maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Ya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada, hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf, tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu? Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut, dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak, itu Bapak teman-teman. Saya menjelaskan, itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak. Gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi. Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana gitu. Terbang dekat Bang drone. Iya, di atas rumah saya. Oh. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah ini kan masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Gitu. Terus bagaimana kemarin laporannya ke Komnas HAM dan LPSK? Apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan, jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya. Karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya, dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu dan karena sifatnya pengaduan, jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih, setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini, terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah, itu juga bagian dari informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di NTT ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa, Bang? Ya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai. Sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih, Bang? Ya, KPK itu terkait dengan soal penggunaan barcode tadi. Oh, itu mau diaduin ke KPK? Diaduin, karena ya kalau kita... Sudah atau akan? Nanti akan. Oh, akan. Setelah, karena ada agenda-agenda penting lainnya yang harus kita lakukan, misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi. Ya.
Itu kita ada agenda itu. Nah, setelah DPR RI mendapat semua informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudy. Karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih perjalanannya ya Bang jalan Ferdi, panjang lah. Begitu memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke. Orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum. Apalagi masyarakat kecil. Oke. Nah mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudy, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi? Pengen kembali ke Polri atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri, kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi, misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi, tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi, tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu. Mungkin bagi saya itu. Oke. Mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang Abang alamin gitu, Bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih
baik dari penegakan hukum, tentang ekonomi kerakyatan NTT, sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juanita. Perjalanan kasus yang menyeret ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Soik berbuntut panjang. Terlebih seusai Rudi Soik harus menelan pil pahit saat disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Rudi Soik seusai dirinya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha. Halo, selamat sore rekan Rahmat. Sore Mbak. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkait kasus yang menyeret Rudi Soik tersebut? Silahkan laporannya. Ya Mbak, adapun hari ini tadi mantan anggota Polda NTT Ibda Rudi Saik menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT terkait diberhentikannya Rudi Saik dari kepolisian begitu Mbak. Tadi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR dari Kapolda NTT Daniel mengatakan ataupun mengutarakan beberapa hal yang disebabkannya Rudi Saik diberhentikan dari kepolisian begitu. Tadi di saat rapat Kapolda Daniel menyatakan bahwa Rudi Saik membantah melakukan ataupun berkaraoke dan melakukan minuman beralkohol saat di jam dinas begitu. Kemudian tadi disebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran etik yang dinyatakan oleh Polda NTT sehingga dinyatakan Rudi Saik melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan begitu. Kemudian tadi di ruang rapat juga bahwa Polda NTT juga menyatakan Rudi Soik membuat framing dirinya sedang membongkar mafia BBM serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Beni bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat RDP DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas.
Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudy Soik di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudy Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudy Soik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudy Soik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudy Soik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudy Soik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudy Soik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudy Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudy Soik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudy Soik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudy Soik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan 2 polisi wanita atau Polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum keempat orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman, maksud kami, berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudy Soik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding, Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan, Rudy tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudy Soik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudy Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan
semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 polwan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudi Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudi Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudi Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudi Saik. Dan terlihat ini, Saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudi Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudi Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudi Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudi Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudi Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudi Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudi Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudi Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudi Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudi Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudi dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali video momen yang menunjukkan Rudi Saik ini diusap kepalanya oleh Irjen Daniel. Dan ini kami ulangi lagi, Saudara, ini merupakan detik-detik ataupun momen Irjen Daniel ini memberikan nasihat kepada Rudi Saik seusai RDP dengan Komisi 3 DPR. Terlihat ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudi Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat. Kalau mati terserah kau, kalau kamu hidupkan ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang 3 sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa TPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau nggak mau langsung ke saya. Ya. Jadi
itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu. Ada saya atas aku. Bilang berselesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolda. Ini masalah Harus kasus 11 tahun. sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dan Ya gitu ya, Duri ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh di sebelah sini. Hah? Dua-duanya di sebelah sini. Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari bumi Flobamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota Polda NTT Rudi Said yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudi Said. Bersama-sama dengan kami berjuang tim Beni melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada banyak yang menjual berian demi menikahi. Siapa tanya? Ini tanya. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkanmu dan akan mendahulumu, teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersembahkan siang ayam merah untuk mengajak roh alam mersi kami. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah timur dan tanah yang penuh dengan berkat, teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disorot ditunjuk, tapi karena atas dasar kemauan dan keinginan sendiri, teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa ini menarik ini ketemu dengan orang tersebut. Selamat siang bagi teman-teman. Teman-teman yang ada di kota, tetapi kami tidak juga merasakan mafia BBM. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait perbincangan ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Said bersama jurnalis tribunnews.com yakni Apvia Billy, selengkapnya untuk Anda. Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Amat memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Aqua. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya.
pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudi ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kupang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu Bang? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja. Pokoknya kamu tegak lurus aja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup. Saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24 masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat monitor, tangkap. Perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak. Tapi dari 15 sampai tanggal kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang mulai nimbun ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu latar belakang mereka seperti apa. Kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul. Dan anggota Kasat CRC sampaikan hantam itu kalau bahasa NTT itu
pokoknya tangkap. Itu perintah, pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang, lalu mereka sampaikan bahwa kita cek, pokoknya intinya dari percakapan itu cek, jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu, makanya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres. Kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang, jangan sampai kalau tidak ke bos atas, ke kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira. Jadi saya bilang, sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran, namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family, baru didirikan 1 tahun. Oke. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece, yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan, makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani. Karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota, saya layani. Jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat. Dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini, saya bahasa ke beliau begitu. Anggota, dia bilang anggota ada dengan saya, sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ, sekalian kita makan siang dan Anef, kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu, sudah komandan, saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Oke. Karena saya menunggu cukup lumayan, sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Oh, dan siap bang, ini abang ada makan, nanti kalau apa gabung. Gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya, 2 junior saya ini kan, satu baru habis perwira, junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan apa, si yang satu junior saya yang baru lulus, ajak berdua datang. Jadi sudah, setelah saya menunggu saya, karena mereka oke, saya suruh karyawan situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih apalah diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua sistemnya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, maksudnya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP. Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini. Nah di dia punya meja itu kan ada makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah, setelah itu kami masuk, saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota. Jadi sudah, berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di
VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, Bang. Kita tidak bisa lama. Kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Yang lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter lagi, dia masuk di meja ujung itu, dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, ya sudah. Saya pikir udah clear, tapi yang datang itu teman-teman dari, ada satu orang yang senior, teman dengan saya baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari ISIP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak, jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya, kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk. Oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Dia bilang, oh saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian dinas itu tidak ada itu. Oh jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Oh, Kapolres. Bapak, ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan, ya saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya enggak usah. Jadi beliau menyatakan bla 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 begitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan proses penyidikan, kita terus berlanjut. Tanggal 26 saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data, dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Oh, bawaan saya yang Bang saya pimpin, Rudi. ya. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Nah, tapi kita ya, lalu, tapi saya pikir ya tetap selagi Kapolres belum perintah henti ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia, benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Oke. Saya konfirmasi, benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang, ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa, Bang? Jadi Ahmad ini saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Residivis. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak, dia kasih 30 juta. Lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya enggak. Ahmadnya dilepas. Anggota yang diproses. Nah, dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita tahu. Makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya karena anggota diproses, Ahmad yang melakukan pidana tidak diproses. Itu dua. Yang ketiga, Ahmad pernah sekitar tahun 2023 ya, atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad. Oh, sampai ke Timor Leste, ya. Itu profil ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga pernah si pemain lama. Dia juga pernah ada kaitannya dengan oknum Krimsus yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka.
Lagi, justru anggota yang kena lagi, 2 berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad, tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu. Orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Nah, kalau itu yang sementara kami ini kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu belum dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang ini harus disidik nih gitu. Ya, jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni, maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu Pak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar, ditekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Khusus ya solar subsidi. Dia harus berdasarkan barcode. Nah, itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyat untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan, di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang makanya saya. Nah, setelah Al-Ghazali ini kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Ya. Kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan loh. Kan dibangun tuh istri, kami itu ada 15 orang. Ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional itu kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang. Gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas.
dan termasuk yang sepesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 poluan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi abang ada 2 bilang. Laporan kedua kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi kedekatan Ahmad yang tadi saya bilang Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini dengan Krimsus, itu dilaporkan. Kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, abang mendapatkan mutasi akhirnya. Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi baru tanggal 18 Juli saya dimutasi. Lalu kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota. Saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya. Saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke. Lalu abang dipanggil nih ke Polda. Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari enggak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres. Kan saya enggak tahu. Oh, karena dikira harusnya abang kantor di Polda, tapi abang belum datang ke situ. Iya, kan saya tetap kantor di Polresta karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan, saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polisi lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk penilaian seorang penyelidik ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kaniti Peter. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan hujatan atau itu kepada institusi? Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian, kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran, ya, dia seperti itu. Jadi, atas pernyataan-pernyataan dia, saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin, awalnya ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan dalam BPH Migas itu dilarang.
Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke. Berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al-Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Iya. Mereka malah kalau menurut Gimana kita dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Bagaimana pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan itu dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan. Apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih. Ini pasti ada sesuatu. Apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama. Ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya. Dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu. Ahmad adalah residivis. Pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah. Tapi hal yang sama gitu. Makanya ada kecurigaan itu. Sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu, informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan. Lalu kemudian kakak memutuskan, saya tidak bersalah. Itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK kan? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda
dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI, punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu semua sudah selesai. Yang namanya John Lin, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada buku, satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap Johnny Lim adalah orang Polda sendiri.